Halo, perkenalkan, saya Alexander Krisna Bagus Saputra. Nomor induk mahasiswa saya 053429417. Saya dari Prodi Studi Ilmu Komunikasi. Dalam video ini saya akan menjawab dari tugas 1 mengenai macam-macam term dan logical fallacy atau sesat berpikir. Pertama kita bahas tentang term. Secara umum, term adalah istilah kata yang digunakan untuk mewakili suatu pengertian, objek, atau konsep tertentu dalam logika. Ada banyak jenis term, tapi saya akan menyampaikan 3 jenis serta contohnya. Yang pertama ada term umum, adalah istilah yang mewakili sekelompok atau objek makhluk hidup. Contohnya adalah kata hewan. Kata ini mencakup banyak makhluk seperti kucing, anjing, gajah, dan sebagainya. Jadi, kata hewan ini adalah term umum karena tidak menunjukkan pada suatu individu saja. Yang kedua ada term khusus. Term khusus menunjukkan pada sesuatu yang lebih spesifik atau terbatas. Contohnya, anjing Labrador. Ini lebih sempit dari hewan karena hanya menunjukkan satu jenis tertentu. Yang ketiga ada term konkret. Term konkret adalah istilah yang menunjukkan pada sesuatu yang bisa dilihat atau dirasakan oleh panca indera. Contohnya, seperti kursi. Kita bisa melihat, menyentuh, bahkan duduk di atas kursi. Berbeda dengan term abstrak, seperti keadilan atau kebahagiaan yang tidak bisa diraba secara langsung. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logical fallacy atau sesat berpikir. Logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir atau berargumen yang tampak logis tapi sebenarnya menyesatkan. Salah satu contoh logical fallacy adalah ad hominem. Contohnya seperti ini. Saat seorang menyampaikan pendapat tentang pentingnya gaya hidup sehat, lalu orang lain mengatakan, kamu gak usah ngomongin kesehatan, kamu sendiri aja perokok. Ini adalah contoh ad hominem karena yang diserang adalah pribadinya, bukan argumennya. Padahal, meskipun dia perokok, argumennya tentang pentingnya gaya hidup sehat sebenarnya masuk akal saja. Karena bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Agar terhindar dari logical fallacy, kita bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah selalu fokus pada argumen, bukan pada siapa yang menyampaikan. Jadi kita tidak bisa berfokus atas siapa yang menyampaikan, tak itu orang lain, keluarga, atau siapapun, mungkin orang yang tidak kita kenal. Tapi kita harus selalu mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dia beritahu kepada kita. Mungkin saja itu penting bagi kita dan juga bermanfaat juga bagi kita. Jadi tidak melulu orang-orang yang mungkin memiliki kepandaian, orang-orang yang memiliki pangkat dan sebagainya itu yang harus kita dengarkan saja. Tidak seperti itu. Yang kedua, belajar mengenali berbagai bentuk fallacy seperti generalisasi berlebihan, strawman dan sebagainya. Dan yang ketiga, bersikap kritis dan tidak terbawa emosi saat berdiskusi. Jadi mungkin pada saat kita berdiskusi, kita sering adu argumen dengan teman-teman saat berdiskusi, tapi kita harus tetap bersikap kritis dan berpikir dan kepala dingin. Karena bagaimanapun juga kita di situ untuk berdiskusi dan untuk bukan berdebat. Demikian penjelasan dari saya mengenai 3 jenis term beserta contohnya, serta 1 bentuk sesat berpikir dan cara menghindarinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang logika dasar. Terima kasih.